Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fitri Anggraini dengan NIM 444124088. Di sini saya akan menjelaskan apa itu aplikasi deret di bidang ekonomi dan bisnis. Deret terbagi dua, yang pertama deret hitung dan yang kedua deret ukur. Deret hitung adalah deret angka yang memiliki selisih tetap antara suku-sukunya. Deret hitung digunakan untuk situasi di mana perubahan atau kenaikan suatu nilai bersifat tetap dan konsisten. Yang kedua, deret ukur. Deret ukur adalah deret angka yang memiliki rasio tetap antara suku-sukunya. Deret ukur sering digunakan untuk memodelkan situasi di mana perubahan atau pertumbuhan terjadi secara proporsional atau berkelanjutan. Aplikasi deret dalam ekonomi dan bisnis yang akan saya bahas ada 3. Yang pertama, model perkembangan usaha. Yang kedua, model bunga majemuk. Dan yang ketiga, model pertumbuhan penduduk. Yang pertama, model perkembangan usaha. Prinsip deret hitung dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel. Jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misal produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal, berpola seperti deret hitung. Yang kedua, model bunga majemuk. Model ini merupakan penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Misalnya, besarnya pengembalian kredit di masa yang akan datang berdasarkan tingkat bunganya, atau untuk mengukur nilai sekarang dari suatu jumlah hasil investasi yang akan diterima di masa yang akan datang. Yang ketiga, model pertumbuhan penduduk. Penerapan deret ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi adalah dalam hal penaksiran jumlah penduduk, sebagaimana pernah dinyatakan oleh Malthus. Penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur. Selanjutnya ada pendekatan deret. Jumlah di masa yang akan datang dari suatu nilai yang sekarang adalah, rumusnya dapat kita tulis, Fn sama dengan P dikali 1 tambah I pangkat N. P-nya itu jumlah sekarang, I-nya itu tingkat bunga per tahun, dan N adalah jumlah tahun. Apabila dalam satu periode kita melakukan pembayaran dalam 1 tahun, maka kita menggunakan rumus ini untuk menghitung future value yang akan datang. Rumusnya adalah Fn sama dengan P kali 1 ditambah I per M pangkat Mn. M-nya itu frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Berikut contoh soal yang akan saya bahas. Seorang nasabah meminjam uang di bank sebanyak 5 juta rupiah untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 2% per tahun. Berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikannya pada saat pelunasan? Seandainya perhitungan pembayaran bunga bukan tiap tahun melainkan tiap semester, berapa jumlah yang harus ia kembalikan? Pembahasannya, kalau kita lihat dari soal, tingkat suku bunga itu 2% per tahun, berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikannya pada saat pelunasan? Kalau kita lihat kondisinya, 5 juta itu dapat kita tuliskan diketahui P itu present value atau nilai yang akan datang 5 juta rupiah, N-nya itu dimensi waktu 3 tahun, I-nya itu tingkat suku bunga sejumlah 2% per tahun, atau setara dengan, kalau kita buat desimal jadi 0,02. Berarti pada saat lunasan itu kita menggunakan rumus Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N. N-nya itu adalah 3, kita tuliskan F3 sama dengan P-nya itu 5 juta dikali 1 ditambah I pangkat 3, hasilnya 1,02 pangkat 3. Kemudian kita turunkan 5 juta kali 1 0,2 pangkat 3, itu hasilnya 1,061. Maka diperoleh 5 juta dikali 1,061, hasilnya 5.306.040 rupiah. Seandainya perhitungan pembayaran bukan tiap tahun melainkan tiap semester, berarti kasus yang kedua itu pembayarannya tiap semester. Berarti dalam 1 tahun ada 2 kali pembayaran. Kita menggunakan rumus Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I per M pangkat Mn. N-nya itu adalah 3, berarti F3 sama dengan P-nya itu 5 juta dikali 1 ditambah I-nya itu 0,02, M-nya itu adalah 2, kemudian pangkat 3 kali 2. Maka diperoleh 5 juta dikali 1 ditambah 0,02 dibagi 2, hasilnya 1,01. Pangkatnya itu 3 kali 2 jadi 6. Maka diperoleh 5 juta dikali 1,01 pangkat 6, hasilnya 5.307.600 rupiah.
Ketika kita melakukan pembayaran 2 kali dalam 1 tahun, itu nilai akhirnya akan lebih besar daripada dengan melakukan pembayaran dalam 1 tahun. Maka selama 3 tahun, uang yang 5 juta itu setara dengan 5.307.600 rupiah.